kita melanjutkan materi kita yang sebelumnya, yaitu proses laktasi dan menyusui. Faktor yang mempengaruhi laktasi ada makanan, ketenangan jiwa, penggunaan alat kontrasepsi, perawatan payudara, anatomi dari payudara, faktor fisiologi, pola istirahat, faktor isapan anak atau frekuensi penyusuan, faktor obat-obatan, berat badan bayi saat lahir, usia kehamilan saat melahirkan, dan konsumsi alkohol atau rokok. Yang pertama, makanan. Makanan yang dikonsumsi ibu saat menyusui sangat mempengaruhi produksi ASI. Jika makanan yang ibu makan ini cukup akan gizi dan pola makan yang teratur, maka ASI akan berjalan lancar. Ketenangan jiwa dan pikiran. Untuk memproduksi ASI yang baik, maka kondisi kejiwaan dan pikiran harus tenang. Keadaan psikologis ibu yang tertekan, sedih, dan tegang akan menurunkan volume ASI. Penggunaan alat kontrasepsi. Penggunaan alat kontrasepsi pada ibu menyusui perlu diperhatikan agar tidak mengurangi dari produksi ASI. Contoh alat kontrasepsi yang bisa digunakan ibu saat menyusui yaitu kondom, IUD, pil khusus untuk ibu menyusui, ataupun suntik hormon 3 bulan, karena yang 1 bulan akan sama-sama hormonnya, tapi hormonnya yang dikandung 3 bulan dan 1 bulan ini beda. Yang 3 bulan mengandung progesteron sehingga tidak mempengaruhi dari produksi ASI. Perawatan payudara. Perawatan ini sangat bermanfaat untuk merangsang payudara untuk mempengaruhi hipofise dalam pengeluaran hormon prolaktin dan oksitosin. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Anatomi payudara. Ini jumlah lobus di payudara juga akan mempengaruhi produksi ASI. Selain itu, bentuk dari papila atau puting susu. Kalau puting susunya datar atau tenggelam, ini akan menyulitkan bayi dalam menyusu sehingga bayi malas atau kesulitan dan tidak ada hisapan dari bayi sehingga ASI tidak diproduksi. Faktor fisiologis. ASI ini terbentuk karena pengaruh hormon prolaktin yang menentukan produksi dan mempertahankan sekresi ASI, sehingga secara fisiologis hormon prolaktin ini harus ada, tetapi ada kemungkinan prolaktin ini tidak bisa diproduksi karena kondisi tertentu seperti ibunya sakit, ibunya stres, ini juga akan menekan produksi prolaktin. Umur kehamilan saat melahirkan. Bayi prematur sangat lemah dan tidak mampu menghisap secara efektif sehingga produksi ASI juga akan sedikit. Lemahnya kemampuan menghisap bayi prematur ini dapat disebabkan karena berat badan yang rendah dan belum sempurnanya fungsi organ. Konsumsi rokok dan alkohol. Merokok dapat menstimulasi pelepasan adrenalin, di mana adrenalin ini akan menghambat pelepasan dari oksitosin. Nah, kalau minum alkohol di satu sisi bisa merilekskan ibu yang bisa memproduksi ASI, tetapi di sisi lain ada etanol yang ini dapat menghambat produksi dari oksitosin. Jadi walaupun ada sisi baiknya juga ada sisi negatifnya, sehingga kita tidak tahu mana yang lebih banyak. Oleh karena itu konsumsi alkohol harus dikurangi. Pola istirahat karena sangat penting, karena saat ibu capek
kurang istirahat, ASI juga akan berkurang. Untuk berat lahir bayi ini sudah dijelaskan tadi. Faktor hisapan bayi, faktor hisapan anak atau frekuensi penyusuan. Semakin sering bayi menyusu pada payudara, maka produksi ASI akan semakin banyak. Produksi ASI bayi prematur akan optimal jika selain diberikan secara langsung juga diberikan secara pompa, minimal 5 kali per hari dipompa. Ini selama bulan pertama kelahiran. Setelah bulan berikutnya ASI sudah mulai lancar. Pada bayi cukup bulan, frekuensi penyusuan yaitu minimal 10 menit 3 kali sehari. Ini minimal ya, selama 2 minggu pertama setelah melahirkan. Ini berhubungan dengan produksi ASI yang cukup, sehingga direkomendasikan paling sedikit 8 kali per hari di awal di awal kelahiran. Manfaat pemberian ASI ada untuk bayi, ibu, keluarga, dan negara. Selain untuk bayi juga ada untuk negara juga. Nah, itu nanti dibahas. Manfaat bagi bayi, komposisi sesuai dengan kebutuhan, karena tidak ada nutrisi yang lebih bagus dibandingkan dengan ASI. Walaupun susu formula mahal sekalipun, tapi ada komposisi nilai gizi yang lebih bagus daripada tidak ada yang melebihi ASI. Kalori saat dari ASI akan memenuhi bayi sampai usia 6 bulan. ASI juga mengandung zat pelindung atau antibodi. Perkembangan psikomotorik ini lebih cepat, menunjang penglihatan, memperkuat ikatan batin atau bonding antara ibu dan bayi. Ini dasar untuk perkembangan emosi yang hangat, kepribadian, dan yang percaya diri. Jadi anaknya ini tidak mudah emosi, lebih sabar. Manfaat bagi bayi ini mencegah perdarahan pasca persalinan dan mempercepat kembalinya rahim ke bentuk atau ke ukuran semula sebelum hamil. Mencegah anemia defisiensi zat besi. Ini dikarenakan banyaknya makanan yang dikonsumsi ibu sehingga mencegah anemia. Mempercepat ibu kembali ke berat badan sebelum hamil. Ini karena selama hamil ibu menimbun lemak, tapi saat menyusui lemak-lemak itu akan dikuras jadi ASI, menimbulkan perasaan dibutuhkan untuk bayi, mengurangi kemungkinan kanker payudara dan ovarium. Manfaat bagi keluarga, mudah dalam pemberian ASI-nya, terus mengurangi biaya rumah tangga untuk susu formula, bayi dapat yang mendapatkan ASI jarang sakit, sehingga biaya untuk berobat hemat. Untuk negara, penghematan subsidi untuk obat-obatan bayi, menghemat devisa pembelian susu, dan mengurangi polusi, karena saat bayi minum susu formula, susu formula dikemas dalam kardus atau kaleng sehingga dapat mencemari lingkungan. Yang terakhir, mendapat sumber daya manusia yang berkualitas, karena kebutuhan saat bayi lahir itu sangat terpenuhi, sehingga kualitas otak atau kualitas manusianya, bayinya itu ke depan juga akan berkualitas.